Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.1.A.8 Koneksi antar materi Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya perkenalkan beliau Bapak Dr. Andes M. Zainuri MSI sebagai fasilitator dan beliau Ibu Sisilia Sumarti SPD MMPD sebagai pengajar praktik dan saya Anteng Ria Ananti calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Panduan pertanyaan dalam koneksi antar materi. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambil keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? 10.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4. Paradigma pengambilan keputusan, 3. Prinsip pengambilan keputusan, dan 9. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Pratap Triloka mempunyai pengaruh besar dalam mengarahkan seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk menghasilkan sebuah keputusan yang berpihak pada murid. Hal ini karena guru selalu hadir atau berada di tengah-tengah muridnya, baik sebagai teladan, pemberi semangat, serta pemberi motivasi atau dorongan. 2. Nilai-nilai positif sebagai pegangan hidup yang tertanam dalam diri seorang guru terdiri atas nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Selain itu, terdapat nilai inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka nilai-nilai tersebut harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran dan memberdayakan potensi coachee. Dengan melakukan coaching, kita dapat menggali permasalahan yang dihadapi dengan menerapkan 4 keterampilan dasar coaching, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Praktek coaching dapat dikombinasikan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Dalam kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran, praktik coaching bisa menjadi langkah untuk menghasilkan keputusan yang tepat. 4. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE akan dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengelola dan menyadari
aspek sosial dan emosional, sehingga akhirnya sebagai pemimpin pembelajaran dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid. Hal ini karena dibarengi dengan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5. Guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Perubahan paradigma serta nilai-nilai menjadi pijakan juga menjadi sebab munculnya berbagai dilema dalam pengambilan keputusan, terutama dalam paradigma dilema etika. Dalam sudut permasalahan bujukan moral, cenderung tidak mengalami banyak kendala dalam pengambilan keputusan karena sudah jelas antara kita memilih benar atau salah. Pengambilan keputusan harus berpijak pada nilai-nilai positif sehingga keputusan bisa dipertanggungjawabkan. 6. Pengambilan keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat diyakini dapat menciptakan suasana yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan untuk permasalahan dilema etika atau bujukan moral dapat dilakukan dengan 9 langkah pengujian keputusan. 7. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah adalah terkait perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah lama mengakar. Perubahan paradigma membuat guru mengambil sebuah keputusan yang tidak berpihak pada murid. Selain itu, keputusan yang sudah diambil tidak dijalankan secara konsisten oleh warga sekolah. Hal tersebut sebagai dampak dari ketidakterlibatan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan. 8. Pengambilan keputusan berpengaruh terhadap kemerdekaan murid dalam pengajaran karena keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berpihak pada murid. Pengambilan keputusan guru untuk melakukan proses pembelajaran yang menuntun dan memberikan kesempatan bagi murid untuk mengekspresikan pemahamannya dengan berbagai cara sesuai dengan minat murid-murid. Dengan menerapkan hal ini, berarti guru telah memberikan kemerdekaan belajar bagi murid dan kemerdekaan untuk memutuskan hal baik yang akan mereka presentasikan untuk menunjukkan pemahamannya sebagai hasil belajar yang telah mereka lalui. 9. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi,
memasukkan keterampilan sosial emosional, dan menanamkan budaya positif, maka diharapkan murid-muridnya akan belajar dengan senang dan nyaman sehingga akan menumbuhkan suatu komunitas well-being. Murid-murid akan mencapai profil pelajar Pancasila dan menjadi bekal di masa depan sebagai generasi penerus bangsa. 10. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai kasus. Untuk dapat melakukannya, guru harus memahami berbagai hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya adalah filosofi pendidikan, keberpihakan pada murid, kesadaran tentang keunikan dan keanekaragaman murid, kompetensi sosial emosional, paradigma dalam dilema etika, prinsip-prinsip berpikir untuk menyelesaikan dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah mempelajari modul pengambilan keputusan, hal di luar dugaan adalah terkait dengan opsi-opsi pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memikirkan opsi trilema. Hal tersebut merupakan tindakan kreatif dan inovatif yang diharapkan akan menjadi keputusan yang terbaik untuk semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengalami pengambilan keputusan dilema etika. Sekarang saya mempunyai modal 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sehingga saya bisa mengambil keputusan yang diharapkan bisa diterima oleh semua pihak. Dampak setelah saya mempelajari modul ini adalah menjadi semakin yakin untuk mengambil keputusan yang berpihak pada murid terkait pembelajaran. Sebagai seorang individu, modul ini sangat penting bagi saya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau guru, modul ini membantu untuk mengambil keputusan yang bijak dan berpihak pada murid. Demikian tadi tugas koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.